Halo teman-teman, perkenalin nama gue Alvin. Gue tinggal di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di sini gue mau cerita tentang pengalaman masa kecil gue yang mungkin susah untuk gue lupain. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2003 sampai 2006. Gue lupa persisnya di tahun berapa, karena gue juga masih kecil. Jadi pada saat itu ceritanya bokap gue dan nyokap gue itu punya satu lahan yang sebagian juga udah dijadiin kontrakan petak untuk disewain. Lahan itu ada di satu daerah yang daerahnya benar-benar masih bisa dibilang masih pedesaan. Tanahnya masih tanah merah dan masih banyak pohon-pohon gede di sana, dan pencahayaan pun masih minim. Singkat cerita, gue sama bokap gue dan nyokap gue itu pergi ke sana untuk ngecek tempat, untuk melihat keadaan di sana. Dan gue ngelihat ada satu sumur yang menurut warga sekitar itu sumur yang udah cukup tua, udah ada sejak lama, dan satu-satunya juga sumber air bagi warga sekitar. Dan menurut warga sekitar juga sumur itu lumayan angker. Letak sumur itu nggak jauh dari lahan bokap gue, jadi kalau kita mau ke sana pasti ngelewatin sumur ini. Satu-satunya jalan menuju tempat itu. Nah, selama gue ke tempat itu atau di tempat itu gue ngerasa kayak gue selalu nengok ke arah sumur ini. Gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue gitu loh. Kayak lo pernah ngerasa nggak sih kayak kalau misalkan lo diliatin sama orang lain, lo pasti ngerasa gitu loh, lo pasti langsung nengok. Dan itu gue rasa kayak ada orang yang ngeliatin gue dari sumur itu, dan gue pasti selalu nengok ke sumur itu. Tapi pas gue lihat nggak ada. Akhirnya udahlah, gue pikir gue lupain. 15 menit kemudian gue ngerasa lagi gitu. Gue ngerasa lagi kayak ada yang ngeliatin gue. Gue tengok lagi ke sumur itu dan ternyata benar. Gue ngelihat satu sosok yang muncul dari dalam sumur itu. Tapi yang kelihatan tuh cuman kayak dari kepala sampai hidung aja. Dia jadi kayak ngintip gitu loh. Entah gimana caranya ada orang yang bisa ngeliatin dari dalam sumur. Entah orang, entah bukan ya, gak tahu. Posisinya bener-bener kayak di tengah sumur, dan dia muncul gitu dan ngeliatin gue, natap gue. Dan gue lihat juga mukanya putih, matanya hitam semua. Gue penasaran itu apa, itu siapa. Pelan-pelan gue liatin, gue deketin, tapi kayaknya orang tua gue nggak ngeliat itu. Gue dipanggil sama orang tua gue untuk jangan deket-deket tempat itu, jangan deket-deket sumur itu. Akhirnya gue jauhin. Pas gue nengok lagi udah nggak ada. Ya udahlah, gue pikir ya mungkin itu halusinasi gue aja. Gimana caranya ada bisa orang muncul dari dalam sumur? Tapi gue masih penasaran, sebenarnya sosok apa itu. Dan akhirnya sampai sore kita di sana. Akhirnya kita siap-siap untuk pulang. Itu kebetulan udah mau maghrib, sekitar jam 6 kurang. Dan yang gue bilang tadi, kalau kita datang dan pulang dari ke tempat itu pasti kita ngelewatin sumur itu. Belum sempat ngelewatin sumur itu, entah pikiran gue kemana, gue langsung buru-buru nyamperin sumur itu. Gue ngedeketin sumur itu dan gue ngelongok ke dalam, ngeliatin ke dalam, karena gue penasaran sosok apa itu. Tapi tangan yang gue senderin ke dinding
sumur ini yang cuman dibuat dari batu bata ditumpuk itu ternyata roboh. Dan gue ngerasa kayak ada yang narik gue masuk ke dalam sumur itu. Dan bener lah, akhirnya gue masuk ke sumur itu, gue jatuh ke sumur itu. Sumur yang dalamnya 16 meter dengan permukaan air di bawah tanah sedalam 7 meter. Lo bayangin sepanik apa itu orang tua gue, dan gue ngelihat muka orang tua gue dari bawah, gue liatin dari lubang sumur itu, dari atas sumur itu. Gue bener-bener nangis, gue bener-bener kaget. Kejadiannya bener-bener cepet banget, karena gue nggak tahu kalau ternyata gue bisa masuk ke situ gitu. Dan akhirnya ada satu sosok yang nolong gue. Entah gue lupa, entah ini disuruh bokap gue atau siapa, tapi yang pasti satu sosok yang nolong gue ini laki-laki, pakai baju putih, pakai celana hitam. Cuman gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Gue nggak ngeliat persis mukanya kayak gimana. Akhirnya gue ditolong lah. Gue keluar dari sumur itu. Badan gue basah kuyup, kepala gue benjol-benjol karena kejedot dinding-dinding sumur ini. Akhirnya gue dibawa pulang. Dan setelah kejadian itu, 1 minggu kemudian, satu-satunya sumber air bagi warga sekitar itu, sumur itu mau gak mau ditutup karena warga-warga takut kejadian sama kayak gitu lagi. Mungkin segitu aja cerita gue. Tapi yang pasti setelah kejadian itu, banyak kejadian-kejadian lain yang akhirnya muncul di masa kecil gue, dan banyak cerita-cerita lainnya. Mungkin gue bakal cerita lagi di cerita selanjutnya. Makasih semua yang udah dengerin. Terima kasih.